Ada, udah? Pendidikannya dari sarjana ekonomi Universitas Parahyangan dan juga alumni dari Santa Angela, dan sekarang menjabat sebagai Ketua KKI KAJ periode 2020 sampai 2022. Dan pelayanannya yaitu pengajar devosi kerahiman ilahi sejak tahun 2006 dan koordinator komunitas Lumen Christi, dan juga menulis buku Pesta Kerahiman Ilahi, Belajar Bijak Lewat Kehidupan, Menggali Rahmat Ilahi, Ziarah Kerahiman Ilahi. Jadi kalau kita ke Indo boleh nih, atau titip sama Winda buku-buku ini. Dan pengumuman bahwa hari ini adalah hari terakhir di tahun 2021 untuk acara seksi persaudaraan. Dan persembahan, jika ingin memberikan persembahan kasih ini akan disumbangkan kepada paroki yang sedang membutuhkan di Indonesia, yaitu di desa-desa, untuk membantu mereka dalam kehidupannya. Terima kasih. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Ibu Esther. Silahkan. Ya, salam kerahiman. Salam kenal, salam ketemu sama orang-orang Indonesia Sydney. Sebelum saya mulai, tadi kan kelompok ini sudah mulai dengan doa koronka ya, Ibu Julia. Ya. Nah, koronka yang biasa didaraskan itu memang seperti itu, atau ini baru pertama kali, atau gimana? Kalau ini baru pertama kali, tapi itu ada kesalahan, itu harusnya yang Allah Kudus itu 3 kali. Ya, betul nggak? Ini baru pertama kali sih kita online ya, melalui Sydney. Ya. Ya. Jadi sebetulnya saya dikasih waktu berapa? 30 menit, terus tanya jawab 15 menit ya? Nggak, boleh 45 menit, nanti ada tanya jawab, boleh. Ya. Saya sebetulnya sudah siapkan bahan yang berkaitan dengan devosi kepada kerahiman ilahi, tapi mungkin saya mau tanya dulu dari kelompok ini yang tadi saya lihat ikut ada berapa orang ini ya, 81 orang, atau dari kelompok Ibu Julia sudah pada tahu tentang devosi kerahiman atau sama sekali nggak tahu, atau cuma tahu koronka atau gimana? Supaya waktunya lebih efektif. Kadang-kadang kita koronka sama kerahiman ilahi agak bingung ya. Jadi lebih baik dijelasin aja kali ya. Gitu. Okay. Anggap aja kita belum tahu apa-apa. Ya, kalau biasanya saya kalau jelasin tentang devosi kepada kerahiman ilahi itu lengkap, ada 7 sesi, dan itu kalau berupa seminar pun perlu waktu 2-3 hari ya, full time. Okay. Jadi karena waktunya yang dikasih 30-45 menit, tapi karena tadi saya ikut doa koronka, jadi saya ingin menjelaskan saja tentang doa koronka dan jam kerahiman. Jadi bahan yang pernah saya kirim, Pak Denny, sorry mungkin lain kali ya dibahas kalau masih mau ketemu sama saya. Mau dong. Ya, nah pertama saya ingin kasih tahu teman-teman semua bahwa doa koronka itu bukan seperti doa rosario. Kalau doa rosario memang ada peristiwa-peristiwa ya, ada peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa terang, peristiwa mulia. Di setiap peristiwa ada lagi 5 peristiwa kecilnya. Kalau peristiwa gembira kan Maria menerima kabar sukacita ya, Maria mengunjungi Elizabeth, Yesus lahir, Yesus dipersembahkan di bait Allah, dan Yesus diketemukan di bait Allah. Itu peristiwa demi peristiwa yang dibuat supaya kita tahu rangkaian kehidupan daripada Yesus. Dari mulai dia dikandung, di kabar gembira, sampai dia bangkit. Dan juga kita diminta untuk merenungkan berkaitan dengan apa sih yang dialami oleh Bunda Maria dalam mendampingi Yesus. Nah, kalau doa koronka adalah doa yang betul-betul didiktekan oleh Yesus. Jadi bukan buatan manusia ini doa koronka. Sama seperti doa Bapa kami. Kalau di Alkitab kan Yesus yang ajar, Bapa kami yang ada di surga, dan seterusnya. Jadi itu doa yang jelas-jelas Yesus yang ajar. Jadi buat kita sekarang orang Katolik, kita punya 2 doa yang luar biasa yang Yesus sendiri ngajar kepada kita. Termasuk doa koronka.
Nah, Bapak Ibu sudah punya diary ini belum? Kalau di Sydney barangkali pakai versi bahasa Inggris. Kalau ini versi bahasa Indonesia, ya tebal bukunya, tapi isinya luar biasa. Jadi kalau memang minat beli yang bahasa Inggris, karena saya juga beli yang bahasa Inggris, belinya di Melbourne. Tapi lebih enak pakai bahasa Indonesia, lebih mengerti. Kalau di buku diary Suster Faustina, ini jelas-jelas di nomor 474, nanti teks-teksnya kalau memang belum punya bukunya saya kirim ya teksnya, tapi saya mau baca dulu. 474. 474 itu cerita terjadinya doa koronka. Kenapa sih bisa ada doa koronka? Ini terjadi pada bulan September tahun 1935. Ya, saya nggak baca ceritanya karena di situ nanti ada peristiwanya, tapi yang jelas Yesus bilang di 476, setiap kali engkau memasuki kapel, langsung daraslah doa yang kuajarkan kepadamu kemarin. Doa ini akan meredakan murkaku. Jadi kalau nanti udah beli buku, kelihatan nggak ya? Ada yang bold, ada yang biasa. Nah kalau yang bold itu Yesus yang ngomong, ya. Di situ Yesus bilang, daraskanlah selama 9 hari dengan menggunakan rosario, dengan cara berikut. Jadi Yesus itu betul-betul mendiktekan kepada Suster Faustina bagaimana caranya berdoa koronka. Pertama-tama, ucapkanlah 1 kali Bapa kami, betul tadi, dan 1 kali Salam Maria, dan aku percaya. Kemudian pada manik-manik Bapa kami, ucapkanlah Bapa yang kekal, dan seterusnya ya. Pada manik-manik Salam Maria, ucapkanlah demi sengsara Yesus yang pedih, dan sebagai penutup, daraslah 3 kali kata-kata berikut. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal. Yang tadi Ibu Julia sudah bilang, salah ya, karena cuma 1 kali. Nah itu yang saya mau kasih tahu tentang doa koronka. Satu lagi yang penting, itu ada di 687. Ini saya jadi nggak siap ini. 687. Di situ dikatakan, Yesus berkata dalam jiwaku, kata Suster Faustina ya, daraskanlah tanpa henti koronka yang telah kuajarkan kepadamu. Dan kata-kata Yesus yang mengatakan koronka yang telah kuajarkan kepadamu itu di-mention sama Yesus itu berkali-kali, bukan cuma 1 kali. Nah, apakah Yesus sudah tahu bahwa nanti sekian tahun kemudian, kan ini devosi kerahiman kan terjadinya sekitar tahun 1935. Sekarang udah 2021, jadi mungkin sudah 80 tahun kemudian ya. Mungkin Yesus tahu bahwa orang-orang Katolik itu pada kreatif. Jadi doa yang Yesus sudah bikin itu ditambah-tambah dengan segala macam kata-kata yang beda sama yang Yesus mau. Tadi kan diselipin dengan sengsara Yesus. Ya. Peristiwa merenungkan sengsara Yesus. Luka di tangannya, luka di kakinya, luka di lambungnya, luka di tubuhnya. Nah, pertanyaannya adalah, Yesus nggak ngajar gitu. Kenapa umat Katolik nggak mau ikutin apa yang Yesus ajarin? Tapi dengan kreativitas kita nambah sana, nambah sini. Itu yang perlu direnungkan ya. Mungkin Ibu Julia atau teman-teman yang lain dapat masukan dari orang-orang lain, doa koronka itu seperti itu. Semakin dibumbuin, semakin bagus seolah-olah ya. Padahal Yesus itu kalau bicara devosi kepada kerahiman ilahi, Yesus itu maunya sangat simpel, sangat sederhana. Yang penting tulus. Sungguh-sungguh. Nah, kalau saya balik ke tadi doa koronka, jadi sorry ya, Julia ya, saya nggak ngajarin, saya nggak ngajarin, saya bukan mau so tahu, tapi saya ingin share supaya teman-teman semua bisa dapat sesuatu yang memang Tuhan mau kasih gitu. Ya, betul. Sekarang contoh ya, dalam doa koronka, mungkin karena keburu waktu, jadi kalian doanya cepat-cepat. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
nggak merenungkan apa-apa. Padahal kalau Bapak Ibu mau sungguh-sungguh menikmati ya, doa koronka itu doa yang sangat powerful. Doa yang Yesus sendiri bilang doa ini meredakan murka Allah. Jadi Allah itu bisa murka nggak? Bisa. Kalau lihat manusia berdosa, udah dikasih tahu, udah diampuni, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, Allah itu murka. Bukan benci sama pendosa, tapi dia benci sama dosa-dosa yang kalian buat. Nah, Allah itu bisa murka. Tapi Yesus itu memberikan satu solusi karena Allah itu maha kasih, maha rahim, sama seperti kita orang tua. Senakal-nakalnya anak kita, walaupun kita hukum, walaupun kita pecut ya, tapi kalau udah malam itu balur-balurnya sambil sedih kita juga obatin tuh. Lebih sakit, rasanya lebih sakit karena anak kita dihajar sama kita. Itu perasaannya Tuhan. Nah, Tuhan itu ingin memberikan yang gampang. Jadi jangan macam-macam. Nah, itu satu ya. Tadi jadi pesan doa koronka adalah jangan ditambahin ini itu di tengah-tengahnya. Jadi koronka itu satu paket. Kalau Bapak Ibu mau tambahin cerita, misalnya kayak tadi kan dosa-dosa dari para pemerkosa lah, pejinah lah, apa, terus mau kalian mempersembahkan doa koronka ini sebagai silih, boleh aja, tapi sebutinnya di depan. Misalnya, Bapak, saya, kami semua, teman-teman seksi persaudaraan mau berdoa koronka sebagai silih atas dosa orang berdosa, atas pemerkosa, atas bla bla bla, termasuk juga yang sakit COVID dan seterusnya. Mau kami mohon 10 kali, 100 kali nggak apa-apa. Tapi setelah selesai, semua itu doa itu dipersembahkan setelah selesai, langsung masuk ke doa koronka. Bapa kami, Salam Maria, aku percaya, terus sampai Allah yang kudus, kudus dan berkuasa. Itu satu paket, selesai. Karena Yesus bilang, daraslah doa koronka yang ku ajarkan kepadamu. Jadi Yesus sudah tahu nih banyak orang Katolik yang kreatif, makanya dia bilang jangan persis seperti itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bedanya doa koronka dan doa jam kerahiman. Kalau kita perhatikan doa koronka, pertama Yesus yang ngajarin ya. Bisa meredakan murka Allah. Juga itu doa yang sangat powerful karena di dalam diary Yesus itu banyak memberi contoh juga, Suster Faustina juga banyak memberi contoh apapun bisa dilakukan dengan doa koronka. Contohnya waktu itu hujan badai. Suster Faustina berdoa kalau hujan badai kayak gini terus nanti akan terjadi malapetaka. Dia berdoa koronka dan dengan doa koronka badai itu akan berhenti. Di pihak lain enggak hujan-hujan. Suster Faustina lihat pohon-pohon itu pada kering, pada mau mati. Dia tergerak hatinya dan dia berdoa koronka supaya Tuhan turunkan hujan. Dan ternyata hujan turun. Jadi ini cuma salah satu contoh aja betapa powerfulnya doa koronka. Nah, kalau kita lihat isi dari doa koronka, di situ dikatakan Bapa yang kekal. Artinya pada waktu kita berdoa koronka, kita lagi ngomong sama Bapa. Bapa yang kekal. Kita datang ke Bapa, mau ngapain? Ku persembahkan. Apa yang dipersembahkan? Bukan buah-buahan, bukan hasil karya, bukan kehebatan, bukan uang kita, bukan sumbangan kita, tapi yang dipersembahkan itu adalah tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Jadi pada waktu kita berdoa, imajinasi kita memang harus sepertinya Tuhan lagi datang kepada Bapa bahwa persembahannya itu yaitu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kenapa disebut powerful? Karena doa itu yang dipersembahkan itu adalah Yesus sendiri. Coba di sini ada mukanya Pak Francis yang saya lihat. Kalau Pak Francis bilang, Tuhan saya datang mempersembahkan 1 bulan hidup saya untuk Tuhan. Pokoknya doa terus. Boleh. Tapi dibandingkan dengan kita datang pada Tuhan, pada Allah Bapa dengan mempersembahkan Yesus, itu kan sudah persembahan yang nggak ada duanya.
Dan yang hebatnya lagi, Yesus yang ajarin. Kalau sekarang misalnya Pak Francis punya adik lah contohnya. Dia berdoa sama Tuhan. Bapak, saya sekarang datang kepada Bapak mempersembahkan adik saya. Belum tentu loh adiknya mau dipersembahkan sama Pak Francis, enak aja. Emang gara-gara lu koko gua boleh persembahin gua kan enggak. Ya kan? Kita juga mempersembahkan sesuatu belum tentu orang yang kita persembahkan itu belum tentu setuju. Tapi di sini adalah suatu konfirmasi dari Yesus bahwa walaupun kamu berdosa, kamu berhak memakai saya untuk mempersembahkan tubuh saya, jiwa saya, kealahan saya kepada Allah Bapa. Kenapa? Karena kalau nggak pakai Yesus yang dipersembahkan, nanti Bapak akan bilang, Ibu Julia, Francis, apa jasa kamu di dunia? Mau kasih persembahan ke saya, dosa kamu aja setumpuk. Kalau kita bicara tentang keadilan, ya. Tapi karena Yesus itu Maha Rahim, maka udahlah Bapak, jangan lihat dosanya Julia, jangan lihat dosanya Francis, lihat aja penderitaan anakmu. Anakmu ini wafat loh di kayu salib gara-gara si Francis dan si Julia, misalnya, ya. Bahasanya seperti itu. Jadi Allah Bapa itu udah nggak punya murkanya udah reda, sama seperti kita berhadapan dengan anak kita. Kalau anak kita salah, terus anak kita udah minta maaf, Mah, maafin ya Mah, saya salah. Senakal-nakalnya anak kita, si ibu atau si ayah itu ya sudah luluh hatinya. Itulah yang sering disebut Allah memandang kita manusia berdosa melalui lukanya Yesus. Nanti ini kaitan ke jam kerahiman ya. Tapi artinya Yesus mau bilang sama Bapak, udah jangan lihat manusia berdosa. Kalau lihat manusia berdosa mungkin nggak ada satu orang pun yang bisa selamat. Tapi lihat lukaku, aku datang ke dunia, aku menderita, aku disalib, aku didera, aku ditelanjangi, aku diludahi. Demi mereka loh Bapak, demi mereka yang berdosa. Jadi jangan lihat dosa-dosa mereka, lihat pengorbananku saja. Itu cerita tentang doa koronka ya. Jadi waktu doa itu Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu. Jadi betul-betul kita sedang mempersembahkan Yesus. Bukan kehebatan kita, bukan apa. Demi apa? Demi pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Sehingga doa koronka itu disebut doa universal. Karena ini bukan doa pribadi. Ada lagi yang tanya, boleh nggak kaminya saya ganti sama Francis? Ya, kalau tanya boleh nggak boleh ya tanyanya sama Tuhan ya. Tapi kita harus ngerti dulu doa koronka itu kenapa Yesus ajar doa koronka? Karena Yesus mau kita peduli orang lain. Doa koronka bisa juga disebut sebagai doa belas kasih. Kita berdoa untuk kami. Kami itu saya dan Julia yang saya doakan dan seluruh dunia. Termasuk siapa? Termasuk musuh kita, termasuk orang yang nipu kita, termasuk orang yang bikin susah kita. Kita doakan semua. Itu yang namanya doa silih buat mereka. Dan memang Yesus sangat senang dengan doa silih. Terus demi sengsara Yesus yang pedih. Nah, Yesus ajarin lagi. Kamu mempersembahkan Yesus kan? Nah, terus ngomonglah sama Bapak. Bapak, demi sengsara Yesus yang pedih. Pada waktu kita ngomong demi sengsara Yesus yang pedih, kita nggak usah ajarin Bapak, lihat loh Bapak, lukanya tangan Yesus berdarah-darah. Lihat loh lambungnya keluar darah. Lihat loh kakinya bekas paku. Nggak usah dijelasin. Allah Bapak tahu penderitaan anaknya. Sehingga Yesus bilang, demi sengsara Yesus yang pedih. Jadi semua sengsara itu sudah dipersembahkan pada Bapa. Bukan dipretel-pretelin, bukan kita yang ngatur-ngatur ini itu. Hari ini saya mau mempersembahkan kakinya Yesus aja lah. Enggak. Yesus itu rela seluruh tubuhnya. Tubuh dan darah, jiwa dan kealahan. Bahkan kealahannya dia pun dia rela berikan untuk kita persembahkan kepada Bapa, sehingga dikatakan demi sengsara Yesus yang pedih. Jadi semua ya, sengsara Yesus tuh ungkapan jalan salibnya Yesus, ungkapan dia diusir, dia mau dibunuh, dia dihina, dia diadili, itu semuanya masuk
demi sengsara Yesus yang pedih. Mau apa? Datang kan bilang pada Bapa kan, Bapa yang kekal. Demi sengsara Yesus yang pedih. Terus Allah Bapa mau tanya, mau apa kamu Francis demi sengsara Yesus yang pedih? Nah, Pak Francis bilang, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu, Bapak, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Jadi kita nih lagi mohon sama Bapak. Kalau mohon masa doanya ngebut, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah Bapak belum dengar, kalian udah maju lagi gitu. Jadi maksudnya ya dihayati lah ya, karena buat Yesus itu yang penting ketulusan, bukan cepetnya, bukan apanya, tapi tulus. Ya, itu cerita tentang doa Koronka. Jadi semoga dengan hari ini ngobrol-ngobrol, minggu depan atau kapan kalau doa Koronka lagi, kalau mau bicara tentang wujud-wujud doa, silahkan di depan. Dan nggak usah bicara sengsara Yesus karena Allah Bapa sudah tahu dan Yesus itu sudah mempersembahkan seluruh penderitaannya demi sengsara Yesus yang pedih. Bukan Yesus yang bikin mujizat, bukan Yesus yang bikin hidupin orang mati, bukan Yesus yang bikin mujizat kasih makan 5.000 orang, tapi waktu itu kita datang pada Allah Bapa dengan Yesus yang menderita demi sengsara Yesus yang pedih. Bukan sengsara yang asal-asalan, tapi sungguh-sungguh pedih. Ya, itu doa Koronka. Kalau ada yang mau tanya, boleh tanya ya. Saya kalau ngomong suka nyerocos, Winda juga tahu. Nanti aja kalau udah selesai kali atau ya, oke, boleh tanya ya. Nah, bedanya dengan doa kerahiman. Doa jam kerahiman itu doa jam 3 petang. Jadi pada waktu Ibu Julia ngadain Zoom ini jam 7, tadi saya nggak terlalu ikut Koronka karena pada jam di Indonesia itu pada jam 3 petang. Dan jam 3 petang itu bukan doa Koronka. Memang disebutkan dalam diary, doakan Koronka sesering mungkin. Bisa sehari 5 kali, bisa sehari 10 kali, terserah. Karena Yesus yang minta doakan doa Koronka sesering mungkin. Salah satunya, hebatnya doa Koronka adalah Yesus bilang, dengan kamu berdoa Koronka, kamu mendekatkan orang kepadaku. Jadi kalau misalnya Ibu Julia doa buat mantu misalnya ya, buat menantu, tanpa kita sadari, sebetulnya dengan doa Koronka itu Ibu Julia sedang mendorong si menantu untuk semakin hari semakin dekat pada Yesus. Itu juga salah satu janjinya Tuhan Yesus dalam doa Koronka ya. Jadi banyak janji-janjinya. Nah, yang saya juga pernah diminta bawa pengajaran seperti ini oleh satu komunitas karismatik di Jakarta, itu bicara 4 sesi pun nggak selesai, padahal cuma bahas tentang Koronka aja ya. Karena kalau memang mau digali ya, Ibu Julia bayangin aja kalau barang segini berapa hari, berbulan-bulan juga nggak selesai sebetulnya ya, karena makin digali kita makin dapat pencerahan dari Tuhan. Nah, kita balik lagi ke doa jam kerahiman. Jadi saya kasih gambaran besar aja ya. Devosi kepada kerahiman ilahi itu ada 5 cara. 5 cara berdevosi. Dan ini pun sebagai salah satu cara menyembah Tuhan. Kalau kita tahu dulu menyembah Tuhan itu dengan puji-pujian, terus berbahasa roh ya. Ya seperti itu ya. Tapi di dalam devosi kepada kerahiman ilahi kita diajarkan 5 cara memuliakan dan memuji Tuhan itu dengan 5 cara ini. 1, menghormati gambar. Jadi kita semua tahu ya ada gambar kerahiman. Kalau di slide ada sih di slide yang di PowerPoint saya sudah siapkan. Itu gambar kerahiman. Ini yang di background juga ada. Ya, di backgroundnya Ibu Julia itu ada ya. Itu juga ada ceritanya kapan terjadinya. Tahun 1931 dan bagaimana terjadinya juga ada satu cerita lagi ya. Tapi saya nggak cerita sekarang, nanti waktunya nggak cukup. Yang kedua, Yesus bilang, adakan pesta kerahiman ilahi. 1 tahun 1 kali, 1 minggu setelah Paskah. Kenapa mau ada pesta kerahiman ilahi? Pesta kerahiman itu adalah pestanya Yesus. Yesus jadi tuan rumah dan kita semua diundang untuk datang ke pestanya. Kenapa? Karena Yesus mau kasih goodie bag. Kalau anak-anak ulang tahun kan pulang bawa goodie bag. Nah,
Yesus mau kasih goodie bag. Goodie bag-nya itu apa? Adalah indulgensi penuh, di mana kita dibebaskan dari dosa dan hukuman. Itu ada lagi ceritanya ya. Yang ketiga, koronka. Koronka terjadi tahun 1935. Yang keempat, jam kerahiman. Itu terjadi tahun 1937. Dan yang kelima, kerasulan kerahiman. Tadi kita sudah bahas ya tentang koronka sedikit. Nanti sekarang saya mau bahas tentang jam kerahiman. Jadi jam kerahiman itu Yesus minta pada jam 3 petang. Saya baca aja ya, daripada nanti Pak Francis anggap saya cuma tukang obat. Enggak lah. Soalnya yang kelihatan bukan Pak Francis. Jadi saya ngomongnya begitu saja. Kalau nggak ngantuk, soalnya di sini kan jam 3 nih, di sana jam 7. Iya. Iya, jam ya, 13.20. Pada pukul 3 sore, mohonlah kerahimanku khususnya untuk orang berdosa. Dan meskipun hanya sebentar, benamkanlah dirimu dalam sengsaraku, khususnya di dalam kesendirianku pada waktu menghadapi sakratul maut. Jadi Bapak Ibu, kalau mau merenungkan tadi sengsara Yesus, boleh renungkan pada saat jam 3 petang. Jam 3 petang itu Yesus justru ngajak Bapak Ibu untuk merenungkan sengsaranya yang pedih. Khususnya pada waktu aku sendirian, itu kata Yesus ya. Pada waktu aku menghadapi sakratul maut. Inilah, nah ini yang perlu diperhatikan ya. Inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Yesus yang bilang, inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Kenapa? Karena dia bilang, aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Jadi pada jam 3 petang, Yesus akan mengabulkan semua doa yang diajukan. Diminta kepada Yesus demi sengsaraku. Apa aja ya? Demi sengsaraku. Jadi kalau Pak Francis bilang, Tuhan ini jam 3, katanya boleh minta apa aja, saya mau minta mobil Mercedes. Itu demi sengsaranya Yesus enggak? Enggak kan? Jadi belum tentu dikabulin. Tapi bisa aja dikabulin juga, enggak tahu ya. Tapi pasti tidak, jawabannya tidak pasti. Karena Yesus bilang, berdoa demi sengsaraku. Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan jiwa. Jadi kalau kita berdoa untuk yang berdosa, berdoa untuk pertobatan orang, untuk yang tersesat, untuk yang belum kenal Tuhan, untuk yang barangkali dikuasai si jahat, setan, pasti berhasil. Tapi bukan berarti doa terus langsung berhasil. Kalau doa langsung dikabulkan, itu namanya kita bukan lagi ngomong sama Tuhan, kita lagi ngomong sama pembantu kali ya. Kalau pembantu disuruh kan harus langsung kerjain, kalau nggak dimarahin. Tapi di sini nggak ada ya, pembantu nggak ada. Nggak ada. Semua udah mandiri. Oke ya. Itu di 13.20. Kalau di 15.72. Jadi jam kerahiman itu hanya ada 2 nomor. Jadi kalau Bapak Ibu mau baca, nanti gampang, cuma 2 nomor. Satu lagi 15.72. 15.72 itu Yesus bilang begini, aku mengingatkan engkau, putriku, setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 petang, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahimanku sambil menyembah dan memuliakannya. Mohonlah bantuannya yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang berdosa yang malang. Sebab pada saat ini kerahimanku terbuka lebar bagi setiap jiwa. Pada jam ini engkau dapat memperoleh segala sesuatu bagi dirimu sendiri dan bagi orang-orang lain yang engkau doakan. Inilah saat rahmat bagi seluruh dunia. Saat kerahiman yang mengalahkan keadilan. Jadi betul-betul jam yang luar biasa yang Tuhan kasih, di mana Yesus sendiri bilang saat kerahiman lebih berkuasa daripada atau bisa mengalahkan keadilan. Berusahalah sebaik-baiknya lakukan jalan salib. Jadi jam 3 petang itu kalau bisa jalan salib. Kalau nggak bisa, pergilah ke kapel barang sejenak, sembahlah hatiku yang penuh kerahiman dalam sakramen Maha Kudus. Kalau nggak bisa juga, dimanapun engkau berada, benamkanlah dirimu dalam doa, biarpun hanya sebentar. Jadi dalam jam kerahiman, yang diminta oleh Yesus adalah lakukan jalan salib kalau bisa, atau kalau nggak pergi ke sakramen Maha Kudus,
atau dimanapun Bapak Ibu berada, renungkan sengsaraku. Jadi kalau tadi merenungkan penderitaan Yesus, misalnya luka di tangan Yesus, itu bisa menjadi satu permenungan dalam jam kerahiman. Yesus, tanganmu yang biasanya menolong, menyembuhkan, menghidupkan orang, sekarang dipaku di kayu salib, nggak berdaya, nggak bergerak. Ungkapannya macam-macam. Ampuni aku Tuhan, karena aku bagian daripada yang menyalibkan Engkau. Sehingga tanganmu tidak bisa berkarya lagi. Tapi kalau pencerahannya dapatnya lain, Tuhan, saya mau menjadi perpanjangan tanganmu Tuhan. Kamu tangannya sudah disalib, saya punya tangan yang masih bebas bergerak dan bertenaga, pakai tangan saya Tuhan untuk menjadi perpanjangan tanganmu. Jadi itu yang bisa direnungkan di dalam jam kerahiman. Itu sedikit bicara tentang jam kerahiman dan doa koronka. Nah, satu lagi, kenapa Yesus minta jam 3 petang? Satu, bagian dari mengingat saat Yesus dalam sakratul maut, mengingat menjelang kematiannya Tuhan. Kedua, bicara tentang jam kerahiman, Yesus juga dengan jelas bilang bahwa renungkan sengsaraku. Jadi kalau kita jam kerahiman, kita doa koronka, terjadi hal yang nggak cocok ya. Doa koronka adalah Bapa yang kekal. Kita lagi ngomong sama Bapa. Sementara Yesus bilang kalau jam 3 petang, renungkan sengsaraku. Yesus mau kita merenungkan sengsaranya Tuhan, kita berdua-dua sama Tuhan, sama-sama sharing kesusahan, ya saatnya di situ gitu. Dan memang pada saat itu Yesus mau memberikan rahmat yang luar biasa pada jam kerahiman tersebut. Kenapa jam 3? Jam 3 di Indonesia bagian barat, di Sydney udah jam 7. Di tempat lain jamnya lain lagi. Di sini Yesus cuma mau kasih tahu bahwa sebetulnya kerahiman Tuhan itu terbuka lebar selama 24 jam. Karena kalau bola dunia diputerin, 1 jam, 1 jam, 1 jam di setiap negara, akhirnya satu lingkaran dunia itu mengalami kerahimannya Tuhan. Yesus tuh luar biasa, penuh kerahiman sehingga semuanya kebagian. Tapi kenapa dia katakan jam 3? Kalau saya ngebayanginnya gini, kayak kita mau ketemu sama Presiden Jokowi aja lah ya, kan kita nggak sembarang bisa ketemu. Harus daftar dulu, harus diperiksa mau apa, layak nggak ketemu segala macam. Begitu kita dapat jadwal ketemu Presiden, kan persiapan, wah luar biasa happy karena kita mau ketemu sama Presiden, padahal cuma 5 menit. Nah sekarang bandingkan dengan Yesus. Yesus bilang kamu nggak usah susah-susah, nggak usah daftar, nggak usah macam-macam, pokoknya jam 3 petang, saya membuka diri saya dengan tangan yang lebar, terbuka, silahkan datang ke pelukan saya. Siapapun yang datang, saya peluk, saya terima. Dan bukan 5 menit, 1 jam. Silahkan berkeluh kesah, silahkan ya macam-macam ya, renung, hening, segala macam. Yesus memberikan pada kita waktu 1 jam. Bukan berarti harus 1 jam penuh. Ada yang cuma bilang, saya cuma bisa 10 menit, saya cuma bisa 5 menit. Kalau kita lihat diary-nya, Yesus bilang, kalau nggak bisa, dimanapun renungkanlah atau berdoalah sejenak. Sejenak itu bisa 30 detik, bisa 1 menit, bisa 5 detik, saya nggak tahu. Tergantung kita ingin bersatu dengan Tuhannya seperti apa. Dan renungkan sengsaraku. Kenapa ya Yesus suruh merenung? Beda sama Kristen. Kalau Kristen kan ngapain merenungkan Yesus yang udah bangkit? Tapi dia nggak tahu, justru dengan merenungkan sengsara Yesus, merenungkan penderitaan Yesus, kita justru menimba banyak kekuatan dari dia. Di saat sengsara, bukan mau cerita penderitaannya dia terus kita ikutan nangis, tapi melalui penderitaan, Yesus mau kasih banyak rahmat ke kita yang mungkin nggak kita nikmati pada saat kita sukacita, kita bahagia. Itu kira-kira sedikit tentang koronka dan jam kerahiman. Kayaknya Pak Francis sudah mau tanya sesuatu. Saya mau tanya Bu Esther. Ya, boleh. Kalau saya biasa jam 3 kerahiman ilahi itu berdoanya darah dan air itu. Nah,
doa darah dan air itu memang ada di diary Faustina. Tapi doa jam kerahiman yang Yesus ajarkan bukan doa baku. Tapi orang memang suka pengen gampang. Orang Katolik itu kan paling senang doa yang baku. Udah ditentukan. Doa rosario, doa udah selesai. Doa malaikat Tuhan, doa salam Maria, doa Bapa kami. Giliran suruh doa spontan, pada nggak mau doa. Padahal doa jam kerahiman, Yesus memberikan kita kesempatan untuk berdoa secara spontan keluar dari hati kita. Sama seperti tadi yang saya bilang, Ibu Julia. Pada waktu kita merenungkan sengsara Yesus, waktu lihat tangannya disalib, doa spontan kita kan bisa dua macam. Tadi saya kasih dua cara doa yang ekstrim. Tuhan, ampuni saya, karena saya juga sebetulnya tanpa saya sadar, saya ikut menyalibkan Engkau. Karena ada anak buah saya hukum, saya pecat, sehingga dia nggak punya mata penghasilan. Seolah-olah saya sudah menyalibkan dia, menyalibkan Engkau. Itu renungan saya setelah saya merenungkan sengsara Yesus. Tapi dengan peristiwa yang sama, saya bisa renungannya yang lain. Duh Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan saya bahwa tanganmu sekarang udah disalib. Sekarang saya punya tangan dua. Berkati tangan saya Tuhan, supaya tangan ini bisa menolong orang-orang yang perlu saya tolong. Doanya spontan kan? Nah, Yesus mau dalam jam kerahiman itu, doa kita tuh spontan, sesuai dengan pencerahan yang kita dapat. Tapi kalau doanya darah dan air, Ibu bayangin deh, nanti coba Ibu Julia praktekin ya. Pada saat Ibu berdoa spontan, dan pada saat Ibu berdoa secara baku, hasilnya beda. Kalau pada saat Tuhan ampuni saya, kita betul-betul merasa, iya ya, saya nih ya harus berubah ya. Saya tuh nggak boleh merasa benar terus. Dengan cara saya merasa benar terus, kan orang-orang jadi tangannya dipaku. Tangan mereka dipaku, sebetulnya saya lagi paku tangannya Yesus. Karena Yesus bilang, apa yang kamu lakukan pada orang yang paling hina, kamu lakukan untuk aku. Nah, jadi nyambung nih ceritanya gitu kan. Tapi kalau doa darah dan air seolah-olah kayak PR. Pak Guru, saya sudah doa darah dan air, doa jam kerahiman udah selesai, seperti itu. Tapi kalau mau ditutup dengan doa darah dan air, ya boleh-boleh aja. Setelah doa spontan, setelah renungan, Engkau sudah wafat Tuhan. Darah dan air yang memancar dari hatimu, bla bla bla, itu boleh aja. Karena memang betul di diary ini ada doa darah dan air. Tapi kenapa Yesus ajarin doa itu? Doa itu untuk pertobatan orang berdosa. Jadi kalau Ibu Julia berdoa dengan sungguh-sungguh untuk seorang berdosa supaya dia bertobat, pakai doa ini. Itu ada kalau nggak salah di 187 kalau nggak salah. Ya, ada di ini. Ada di 187 kalau kelihatan. Ini ya. Oh iya. Ini kalau baca yang 186, Yesus bilang begini. Apabila dengan hati yang remuk redam dan dengan iman yang kuat, engkau mendaras doa ini atas nama seorang berdosa, aku akan memberikan rahmat pertobatan kepadanya. Inilah doanya. Oh, darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, engkau andalanku. Jadi memang Yesus ajarkan doa ini, tapi ini doa untuk pertobatan orang berdosa. Tapi harus dimohon dengan hati yang remuk redam dan iman yang kuat. Percaya bahwa dengan doa ini, orang berdosa itu akan bertobat. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini ada pertanyaan, tapi tanyanya gini, mau beli kaos yang serupa dengan Ibu Esther pakai, ada logo kerahiman, bisa pesen ke Ibu, katanya. Ini kaos, ini seragam komunitas saya. Tapi kalau misalnya kaos-kaos yang dijual ada warnanya biru dan merah, bukan warna hijau. Kalau warna hijau ini kaos komunitas, ya, kaos komunitas. Lumen Christi. Ya. Oke. Ibu Esterina, saya mau nanya, Bu. Ya, boleh. Ya. Kalau saya biasanya doa kerahiman itu saya nyanyikan gitu. Maksudnya bagaimana? Is that okay? Dan diawali dengan lagu Yesus Andalanku. Nyanyi maksudnya
bukan doa kerahiman ya, maksudnya doa Ada koronka, koronka. sorry, doa Ya. koronka dinyanyikan ya. Ya, jadi memang biasanya kita juga kalau melakukan doa koronka biasanya diawali dengan lagu Yesus Engkau Andalanku. Andalanku ya. Nah, ada orang juga yang mendaraskan koronka itu dengan dinyanyikan. Ya. Bapa yang kekal ku persembahkan kepadamu dan seterusnya. Ya. Ada Ya. juga versi bahasa Inggris. Silahkan Ya. aja. Alright, oke. Dinyanyikan itu memang lebih in ya, lebih enak. Ya, gitu. Bu. Ya, silahkan, boleh. Alright, oke, Halo thank you. Tina, ada Tina nih. Tina. Kelihatan Tina ini teman saya main softball. Waduh. Masih muda, masih cantik. Apa kabar? Tina, setelah SMA kita udahan kali ya, nggak pernah ketemu lagi. Masih di mute. Iya, dia masih di mute. Iya, dia di Brisbane kalau nggak salah. Ah. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ibu Esther. Iya. Mendengar penjelasan Ibu tadi bahwa Siapa pada ya jam yang tanya? kerahiman itu. Siapa yang bertanya ya? Saya Ibu Juni dari Pematang Siantar. Mana nggak kelihatan? Saya soalnya pakai HP. Oke, Ibu Juni, kenapa Bu? Pematang Siantar, Medan. Mendengar penjelasan Ibu tadi bahwa jam kerahiman itu pada jam 3 sore, ya, berarti itu sepertinya diharuskan pada menjadi doa pribadi, begitu ya Bu? Pertama, Ibu jangan bilang harus. Karena begini Bu, sedikit saya jelaskan. Di Ya. komunitas kami di Pematang Siantar, kami pertemuannya sekali seminggu, setiap hari Jumat, jam 3 sore. Nah, setelah kami mendaraskan doa jam kerahiman, atau pada saat kami pergi melayat, ya, kami selalu mendaraskan jam 3 sore di tempat berduka jam kerahiman. Sebentar Bu, jam kerahiman itu doa koronka atau jam kerahiman ya Bu? Ibu bicaranya doa koronka atau jam kerahiman? Jam kerahiman, karena itu makanya saya mau tanya, itu kami satukan. Kami berdoa kerahiman dulu, berdoa jam kerahiman dulu, persis jam 3 sorenya. Udah. Nah, setelah itu baru kami berdoa koronka. Tapi selalu kami persis jam 3 sore berdoa jam kerahiman. Bahkan Ya. kami bisa setelah doa jam kerahiman, kami bisa berhenti sebentar, menunggu teman mungkin ada yang terlambat, sehingga setelah itu kami mulai dengan doa koronka. Ya, Gimana jadi kira-kira Bu? Ya, jadi gini Bu Juni. Jam 3 petang itu doa jam kerahiman. Ya. Benar. Tapi bahasanya bukan harus. Tuhan itu nggak pernah harus. Tuhan itu selalu memberi kesempatan kehendak bebas kepada kita. Ya. Cuma Yesus bilang, kalau kamu mau mendapatkan rahmat istimewa dariku, mau ketemu langsung denganku, jam 3 petang. Merenungkan sengsaraku. Betul yang Ibu Juni lakukan, merenungkan sengsaranya Tuhan sebentar, setelah itu selesai. Ya. Kalau mau lanjut dengan doa koronka, boleh aja. Jadi dikatakan, kita sudah selesai dengan doa jam kerahiman, Tuhan saya mau lanjutkan dengan doa koronka. Supaya orang jangan salah ngerti bahwa doa koronka itu bukan doa jam kerahiman. Karena sampai sekarang orang masih banyak yang jam kerahiman itu berdoa koronka. Tadi saya sudah jelaskan, doa koronka itu doa pada Allah Bapa, kapan aja. Doa jam kerahiman itu doa pada Yesus jam 3 petang. Ya, tapi kalau setelah jam kerahiman mau lanjut dengan koronka, silahkan. Yang penting Ibu Juni tahu bahwa koronka itu bukan doa jam kerahiman. Nah, kalau melayat orang, saya nggak tahu ya, kalau melayat orang kok Ibu bisa merenungkan sengsara Tuhan. Ya, biasanya kita kalau melayat orang langsung doa koronka, Bu. Nah, seperti ini Bu Esther, makanya saya tanya, karena kami biasanya kalau kami pergi melayat selalu jam 3. Nah, selalu jam 3 pergi. Langsung kami di sana 2 jam kerahiman. Nah, setelah 2 jam kerahiman selesai. Setelah selesai jam 2 kerahiman, kami berhenti sejenak. Kami mulai lagi dengan jalan salib
dan doa koronka. Bagaimana itu? Saya hanya mau mempertanyakan supaya permintaan Yesus yang ada dalam catatan harian Santa Faustina itu lebih mengerti gitu. Nanti saya bisa jelaskan dengan komunitas saya. Seperti itu Bu Esther. Jadi kalau kembali lagi doa jam kerahiman, memang Yesus bilang kalau bisa doa jalan salib. Tapi doa jalan salib itu kan panjang, Bu, ada 14 perhentian. Kalau memang tujuan kita mau berdoa buat yang meninggal, menurut saya Ibu jangan doa jalan salib. Langsung saja doa koronka. Tapi karena datangnya jam 3, silahkan kalian kelompok kecil merenungkan sebentar sengsara Yesus, misalnya ya, Yesus, Engkau telah wafat. Ampunilah segala dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan. Itu udah selesai doa jam kerahiman. Nah, tidak terus harus jalan salib. Nggak usah, karena tujuan Ibu datang ke sana untuk doa koronka buat yang meninggal, maka Ibu fokusnya ya doa koronka buat yang meninggal. Ini bukan seperti itu ya Bu. Oke. Enggak, saya hanya mau lihat tadi. Baiklah nanti dalam komunitas saya nggak usah jam 3, biarlah jam 3 itu di rumah masing-masing seperti itu. Ya, kita jangan show karena kita lagi mau melayani, kita mau pelayanan. Masa kita doa buat diri sendiri. Oke, terima kasih Bu Esther. Ya, saya mau nanya juga Bu Esther. Iya, siapa ini? Nama saya Kim dari Sydney juga. Ya. Ana. Kim dan Ana, ya. Ya. Ya, kami mempunyai kelompok kecil untuk berdoa karongka. Nah, awal mulanya kita mau belajar tentang karongka dan lain sebagainya. Mendengar penjelasan Ibu Esther, saya jadi ingin menggali lagi lebih lanjut. Nah, sementara ini yang kita lakukan, sebenarnya intinya kita mau bikin kelompok kecil untuk berdoa karongka. Nah, selama ini yang kita lakukan adalah kita berjumpa, selama pandemi khususnya kita lewat Zoom, kita berjumpa setiap hari Sabtu, jam 3 tepat untuk berdoa. Saya wujudnya itu novena karongka. Jadi dari hari pertama, nanti minggu depan hari kedua, terus selama 9 minggu berturut-turut sampai 9 kali. Kemudian kita ulangi lagi minggu depannya seperti itu. Nah, menurut Bu Esther itu bagaimana gitu kira-kira? Ya, jadi kembali lagi kalau misalnya Bapak mau lakukan novena dengan berdoa koronka 9 hari atau 9 minggu berturut-turut, boleh-boleh aja. Tapi kembali lagi, kalau mulainya jam 3, ya lebih baik doa jam kerahiman dulu sebentar. Karena gini, saya kasih gambaran yang sederhana ya. Yesus bilang gini sama Pak siapa tadi namanya? Kim. Saya Kim, dengan Kim ya. Kim. K-I-M. Oh, Kim. Ya, Mas ya. Ya. Pasangan muda Bu Esther. Soalnya nama saya juga Kim, Mas. Jadinya ya udah. Sama Kim juga, saya juga Mas ya. Kim Korea. Jadi Pak Kim harus ngambil idenya seperti ini. Yesus bilang, pokoknya kalau jam 3, saya standby buat kamu. Saya tunggu kamu dari jam 3 sampai jam 4. Yesus lagi tungguin Kim, tapi Kim dengan santainya bilang, Yesus, saya nggak mau ngomong sama kamu, saya mau ngomong sama Bapak. Bapak yang kekal, bla bla bla. Seolah-olah Yesusnya kita anggurin. Padahal Yesus bilang, saya sediain waktu buat kamu spesial loh, Kim. Saya mau kasih rahmat yang banyak loh. Kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Makanya tadi saya bilang tidak harus. Tapi kita harus ambil inti daripada kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik loh, mau memberikan sesuatu dan khusus jam 3. Boleh nggak jam lain? Boleh. Tapi Yesus bilang sama seperti kalau kita ngaku dosa. Ya, ngaku dosa. Yesus bilang, pada waktu kamu pergi ke sakramen tobat, pada waktu kamu pergi ke ruang pengakuan dosa, sebetulnya aku sedang menunggu kamu di sana. Jadi bukan mau ketemu sama si pastor, tapi aku menunggu kamu di sana. Jadi kalau kita ngertinya bahwa Yesus lagi nungguin Kim di sana, kita kan harusnya bukan sukan datang ke ruang sakramen tobat, tapi justru harus punya kerinduan, kecintaan, karena
di situ Yesus udah tungguin kita. Pastor itu cuma alat yang dipakai sama Tuhan untuk bahkan memberi nasihat, berkata-kata, tapi Yesus itu ada di sana. Memang dalam devosi kerahiman itu ada 2 pilar, intinya tuh percaya, trust. Kalau logikanya jalan, nggak mungkin lah Yesus tungguin saya di sakramen tobat. Saya kan berdosa, saya kan hitam, mana mungkin Yesus tunggu saya. Nggak ada gunanya devosi kerahiman. Tapi yang penting kita punya pilar bahwa saya percaya Tuhan. Ya. Dosa kamu sebesar apapun, di situ dikatakan, asal kamu doa koronka 1 kali aja, kamu dapat indulgensi yang penuh. Nah, sementara orang bilang, enak amat, si Kim dosanya banyak, kata Pak Francis, 1 kali koronka aja dosa dihapuskan. Wah, Tuhan nggak adil. Tuhan bilang, adil nggak adil kan itu maunya saya baik, saya lebih baik, saya murah hati kan urusan saya. Kenapa kalian jadi hitung-hitungan sama seperti orang yang dikasih gaji waktu kerja, ada yang dapat pagi, berapa ya. 1 dinar, bahkan masuk jam 5 sore pun 1 dinar kan. Terus kita bilang, kata Kim, saya kerja dari jam 8 pagi cuma dapat 1 dinar. Pak Francis mentang-mentang rambutnya udah lebih putih, kerja jam 5 juga dapat 1 dinar. Wah, Tuhan nggak fair. Kita kan sering begitu. Tuhan bilang, loh, saya mau berbuat baik, saya sudah memberi sesuai dengan kesepakatan, kenapa kalian yang pusing? Uang-uang saya, ya kan? Jadi kembali lagi, buat Kim, Yesus cuma bilang, saya sediain waktu buat kamu jam 3 loh. Kalau kamu nggak mau ketemu, nggak mau memanfaatkan waktu saya, ya juga nggak apa-apa. Yesus nah, ini Bu Esther, apa yang harus kita lakukan pada jam 3? Sorry, saya mau belajar ya, karena saya juga awan. Saya sama sekali dari nggak mengerti, jadi kita mau mendoakan dengan cara yang benar. Nah, jam 3 itu doa kerahiman ini seperti, tolong dijelaskan gitu. Terima kasih. Ya, jadi kalau mau udah mulai ngumpulnya jam 3, maka usulan saya ngumpulnya dimajuin. Jam 3 kurang 10 menit. Kalian ngumpul, kalian persiapan, terus mungkin mau apa di jam kerahiman. Karena mau disambung sama koronka, karena mau novena, maka jam kerahimannya nggak usah jalan salib, kepanjangan. Renungkan aja salah satu sengsara. Yang tadi seperti contohnya, misalnya Yesus, lambungmu ditusuk sama tombak. Dari hal tersebut, kami tahu Tuhan, walaupun kamu menderita, tapi kamu tetap memberikan rahmat yang luar biasa, yaitu darah dan air. Terima kasih Tuhan. Jadi merenungkan, mau renunginnya 1 menit juga nggak apa-apa, tapi merenungkan, sehingga kita sudah mendapat pencerahan dari Tuhan, dan memang kita sudah ketemu sama Yesus, karena Yesus bilang lagi tunggu Kim. Nanti misalnya, Yesus bilang, ini anak, saya mau kasih rahmat, tapi orang yang nggak datang-datang. Yesus bilang juga loh di diary, dia bilang sama Suster Faustina, ambillah rahmat-rahmat yang orang lain nggak mau. Saya sudah kasih, tapi orang itu nggak mau. Udah kamu ambil aja Faustina. Ada, karena banyak orang yang minta rahmat dari Tuhan, tapi begitu Tuhan kasih nggak mau. Contoh, minta rahmat sabar. Anak bilang, Tuhan, saya berdoa supaya saya dikasih rahmat kesabaran. Kalau berhadapan sama Kim nih, waduh saya udah mau meledak, tapi kasih saya rahmat kesabaran misalnya. Nah, Tuhan kasihlah rahmat kesabaran. Tapi giliran si Kimnya berulah, anak bilang, enggak Tuhan, saya nggak mau pakai rahmat kesabaran, enak aja sabar terus sama dia. Sekali-sekali saya mau berontak. Berarti kan anak dikasih rahmat kesabaran tapi nggak dipakai. Nah, Yesus bilang, rahmat yang orang nggak mau pakai, ambillah sama Faustina, kamu ambil rahmat itu. Ya kira-kira begitulah. Jadi buat Kim, kalau tetap mau jam 3, kalau usul saya majuin 5 menit, 10 menit, bikin persiapan, renungkan sengsara Tuhan 1 menit juga nggak apa-apa. Setelah itu lanjut dengan novena seperti biasa. Ya, makasih Bu Esther. Ya. Bu Esther, ini ada yang tanya nih, kalau kita doa korongka, apa boleh nama yang didoakan disebut demi sengsara Yesus yang pedih, selamatkan jiwa yang kita doakan, jadi kaminya diganti. Apa bolehkah Ibu? Ya, pertanyaan itu sering sekali ya ditanyakan. Kembali lagi, kalau saya nggak sebut nama saya, nggak sebut nama orang yang saya doakan, Tuhan tahu nggak? Tahu. Iya.
Jadi kita nggak usah sebut juga Tuhan tahu. Tapi manusia ini kan suka lebih sreg kalau menyebutkan nama. Jadi boleh sebutin nama di depan aja. Jadi Tuhan, saya mau berdoa koronka, mau berdoa koronka buat Sisil misalnya ya, supaya Sisil bla 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 bla. Nah, doa ini saya persembahkan Tuhan dalam doa koronka. Jadi di awal kita sebutin buat Sisil. Kalau kita mau doa buat banyak orang ya boleh sebutin Tuhan, saya mau berdoa koronka buat Julia. Saya mau doa koronka buat Pak Francis. Saya mau doa koronka buat Sisil. Terus sebutin. Karena kami itu sudah artinya saya dan yang saya doakan. Dan seluruh dunia. Tapi kalau berdoanya sendiri, koronkanya sendiri nih, Pak Francis ngerasa, Ibu Esther ngomong kayak gitu, saya nggak mau ikutan, saya mau ngomong sendiri. Tuhan, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu untuk adik saya yang ada di Semarang, yang sekarang sedang sakit, yang namanya Abdullah, ya boleh-boleh saja, Tuhan nggak larang ya. Tapi maksudnya kembali lagi, Yesus tuh tahu siapa yang didoakan. Kita ngomong Abdullah, tapi kalau dalam hati nggak sungguh-sungguh berdoa si Abdullah kan juga percuma. Itu aja. Ya. Ada lagi yang mau bertanya ini, Bu Esther, kalau merenungkan sengsara Yesus, apakah dengan merenungkan jalan salib? Merenungkan sengsara Yesus itu memang salah satunya jalan salib ya, karena dari jalan salib kita bisa banyak dapat permenungan. Yesus dijatuhi hukuman mati. Yesus, engkau nggak bersalah, nggak berdosa. Kok diam aja sih? Kok mau dihukum mati? Ayo dong Yesus, saya nggak mau. Kalau saya nggak salah, saya disalah-salahin, saya nggak mau, saya nggak terima. Itu permenungan. Nah, pada saat merenung seperti itu, pada saat diam, nanti Tuhan yang kasih pencerahan. Tuhan bisa bilang, kalau kamu mau jadi muridku, kamu belajar daripada aku. Kamu belajar menyangkal diri. Walaupun kamu disalahin, kamu terima. Saya aja yang nggak salah, saya terima. Apalagi kamu manusia berdosa. Disalahin, masih nggak mau terima. Nah, di situ dapat satu pemasukan, iya ya, saya tuh gini-gini juga berdosa nih sebetulnya, gitu kan. Nah, itu permenungannya. Nanti Yesus memanggul salib. Aduh Tuhan, salibmu berat sekali Tuhan. Dibandingin sama orang lain, salib saya berat sekali. Belum beres satu masalah, udah datang lagi masalah lain. Tuhan tolongin saya dong. Tuhan bilang, memang saya akan menunggu kamu datang. Tuhan bilang, datanglah padaku kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Atau Yesus bisa bilang, aduh baru salib segitu aja udah berat. Salib saya tuh menanggung dosa sedunia loh. Terus pikir-pikir lagi, iya ya Tuhan, baru sakit kepala sedikit aja udah rasanya salibnya seberat 10 ton. Ya Tuhan, saya mau kuat Tuhan, walaupun saya sakit kepala, tapi saya mau mempersembahkan penderitaan ini sebagai silih atas dosa saya. Jadi permenungannya boleh beda-beda. Bisa dari jalan salib. Bisa juga mungkin pada waktu Yesus diusir, itu kan nggak ada cerita di jalan salib. Yesus kan mau diusir, yang mau dibuang ke jurang, itu pun menjadi satu kesengsaraannya Tuhan kan. Dia ngajar yang benar, dia kasih tahu yang benar, dia kasih makan 5.000 orang, tapi bukannya diterima kasihin, tapi malah mau diusir, mau dibuang ke jurang misalnya. Itu juga bagian daripada permenungan. Ada lagi? Ada yang tanya mah ini Bu, kalau mau beli buku-buku yang Ibu tulis kemana katanya? Oh kalau mau beli ya nanti dikirim, tapi kalau kirim ke Sydney barangkali mahal ya. Nanti tunggu ya, saya bisa ke sana ya. Ibu Yuni yang tadi bertanya, yang dari Pakan. Kalau masih di Indo, kalau masih saya di dari Indo, Pematang Siantar Bu Julia. Kalau Pematang Siantar sih nggak terlalu mahal lah ya. Jadi saya bikin contoh nih ya, saya bikin buku ini, judulnya Penderitaan dan Belas Kasih. Sebetulnya ada banyak pertanyaan, kenapa sih ya Tuhan membiarkan manusia menderita? Udah hidupnya benar, tapi menderita terus menderita, nggak selesai-selesai, satu penderitaan habis, nanti ada lagi penderitaan lain, gitu kan? Ini ada Tuhan ada maksudnya, kenapa kita seolah-olah dibiarkan menderita. Nah, terus kalau misalnya yang lain-lain, saya dulu pernah bikin ini, buku ziarah kerahiman ilahi. Waktu itu saya ke Polandia. Nah, yang kalau mau sebetulnya buku pesta kerahiman. Jadi
daripada baca segini tebel, kalau mau buku Pesta Kerahiman. Ini memang Yesus minta. Kenapa harus ada Pesta Kerahiman? Karena dia mau kasih indulgensi penuh. Indulgensi penuh itu dibebaskan dari dosa dan hukuman, supaya jangan lama-lama di purgatorium. Terus ini ada lagi belajar bijak dari kehidupan. Jadi melalui masalah-masalah yang ada, sebetulnya Tuhan itu lagi ngajarin kita hidup semakin hari semakin bisa mengandalkan Tuhan. Kalau kita sukses terus, kita hebat terus, kita lupa sama Tuhan. Tapi dengan kegagalan justru kita jadi cari Tuhan, kita jadi dekat sama Tuhan, dan bisa ngerubah mindset kita, tujuan hidup kita. Ini setiap hari bersama Faustina. Nah ini satu lagi, kalau mau lihat, saya bikin lagu CD. Tujuannya supaya dengan dengar lagu ini, teman-teman mau baca buku diary. Nggak rugi Bapak Ibu baca buku ini. Apalagi kalau di Aussie ya, di Aussie jadi harganya berapa ya? Di sini 180. Di sana paling berapa? 15 Aussie ya? Atau berapa? Ya, sekitar 17. Iya. Kita 50 Bu Esther, berikut ongkos kirim $50. Benar itu. Kalau sama ongkos kirim saya harus ngecek, nggak tahu berapa. Karena kita pesan 6 kemarin, jadi saya charge 50 karena ongkos kirim yang mahal memang. Oh, Bapak udah pesan. Ya udah bagus kalau gitu. Ya, kamu kenapa nggak satu saya juga? Oh, Pandemi. Pesannya sama siapa Ibu Esther? Kenapa? Pesannya sama siapa? Boleh pesan sama saya. Nanti kasih aja alamat lengkapnya, nanti bisa dikirim. Ya, Saya udah kirim itu nomor telepon saya Bu Esther Ya. sama Ibu Yulia. Iya, boleh. Ya, nanti saya lihat. Dan Ibu Yuni juga minta diundang kalau ada webinar atau Zoom dari Ibu katanya, mau belajar. Iya, Ya, Saya mau termasuk belajar. kita juga masih mau belajar sama Ibu Esther. ya, nanti kita hari Senin di komunitas Lumen Kristi itu hari Senin selama 9 hari akan ada novena kerahiman ilahi. Di sini mulai jam 6. Di sana udah jam berapa ya? Jam 11 ya? Jam 10. Tapi kalau nggak bisa ikut jam 10, ada link YouTube. Jadi bisa ikut di link YouTube. Tapi sayang ya kalau ikut link YouTube. Karena ini berupa perayaan Ekaristi. Kalau Ekaristi ikut di YouTube itu sama kayak nonton video, nonton film. Sedangkan kalau Ekaristi itu harus live ya. Jadi beneran kita ikut perayaan Ekaristi. Nah, temanya ini memang baru, belum pernah ada, karena ternyata kalau kita baca Alkitab, di Alkitab itu kan sedikit sekali kata-katanya Bunda Maria ya, hampir tidak ada, kecuali Magnificat ya. Nah, tapi sebetulnya di dalam diary Faustina banyak sekali kata-kata Bunda Maria kepada Suster Faustina. Untuk, ya banyak pesan ya. Nah, ini yang mau dibahas di novena itu, bahwa Bunda Maria itu memang pelindungku. Dia dikasih tugas oleh Allah untuk melindungi kita manusia semuanya. Bahwa Bunda Maria juga mengutamakan kerendahan hati, karena memang Yesus bilang hanya orang yang rendah hati yang bisa menerima rahmat Tuhan. Maria bilang juga kepada Faustina, saya membawa juru selamat ke dunia, melahirkan juru selamat. Kamu, para devosan, punya tugas untuk mewartakan kerahimannya Tuhan. Ya banyak lah ya ceritanya. Jadi kalau bisa ikutan. Kalau sampai nggak bisa, udah ngantuk ya udah ikut YouTube. Tapi sayang nggak ikut misanya. Ya. Ibu udah kirim ke saya belum? Udah. Yang saya kirim link YouTube-nya ya. Nanti saya kirim itunya Bu. Nanti saya kirim Zoom-nya. Zoom-nya ya. Oke, makasih. Mulai Senin. Ya. Mulai Senin. Nanti ada Ibu Winda juga sama Pak Yohanes. Hari ke-8 dia berdoa koronka. Oh, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau tentang litani kerahiman ilahi? Litani itu ya, itu kan hanya bagian daripada cara kita berdoa. Jadi kalau Ibu memang mau doa litani kerahiman ilahi ya silahkan. Tapi nggak ada satu keharusan. Sama seperti novena kerahiman ya. Novena kerahiman itu Yesus minta sebelum pesta kerahiman, adakan novena kerahiman mulai Jumat Agung. Nah, sama kita nih kreativitasnya luar biasa. Yesus mintanya cuma doa koronka.
Tapi kita biasanya bikin misa, bikin ibadat, terus litani sepanjang-panjang, terus nanti doa utama kerahiman dan seterusnya. Jadi Yesus tuh kadang-kadang juga mungkin kalau bisa nanya tuh bingung juga ya. Sering ngeluh ini susah itu susah, dikasih yang gampang bukannya terima kasih ditambah-tambahin. Bu Esther, saya Ya. mau tanya dulu. Biasanya kalau Ya. dalam pertemuan kelompok kecil itu apa yang lebih difokuskan supaya nanti dalam kelompok ini enggak terlalu bertele-tele? Apa sebenarnya? Misalnya 2 koronka cukup 2 koronka gitu. Sebetulnya tergantung dari kebutuhan kelompok, Bu. Jadi bisa Kebutuhan juga kelompok. dimasukkan litani bisa dimasukkankah atau puji-pujian itu bisakah diikut sertakan? Kalau menurut saya yang terpenting itu adalah ketulusan. Kalau Ibu berdoa koronka atau berdoa litani atau doa sangat singkat ya, Yesus engkau andalanku, itu juga doa. Tapi waktu kita ngomong Yesus engkau andalanku, kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Tapi jangan Yesus engkau andalanku. Kalau aku mau begini, aku mau begitu, engkau kan andalanku, engkau harus kabulkan. Nah, kan bahasanya beda. Jadi di sini perlu ketulusan, kepasrahan. Terserah Tuhan. Kita boleh minta segala macam. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, tapi semuanya terserah Tuhan. Sama seperti Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendakmu karena aku ini hamba Tuhan. Jadi semuanya kembali ke Tuhan. Karena memang devosi kerahiman itu kuncinya adalah mengandalkan Tuhan. Sehingga Yesus bilang, lukislah gambar yang engkau lihat, ke Faustina bilang. Dan tulis di bawahnya, Yesus engkau andalanku. Nah, Saya pada ngomongnya jam jadi koronka, sebelum berdoa koronka, kami selalu membuat intensi lebih dahulu diucapkan. Boleh ya, Bu ya? Oke, mari. Jadi doa dulu di depan, Tuhan ini, dan semua doa, semua intensi doa itu saya rangkum, saya tutup dengan doa koronka. Udah, terus doa koronka, selesai. Oke, terima kasih Bu Esther. Ya. Bu Esther, boleh saya tanya sesuatu? Ya. Apa itu kerasulan kerahiman? Kerasulan kerahiman itu ya penyebar luasan kerahiman. Jadi kita kan tadi ada 5 cara ya. Gambar kerahiman, pesta kerahiman, koronka, sama jam kerahiman. 4 ini semuanya bicara tentang trust, bicara tentang percaya pada Tuhan, bicara tentang mengandalkan Tuhan, iman. Tapi 4 ini nggak ada gunanya kalau tidak ada kerasulan kerahiman ilahi, tidak ada perbuatan belas kasih, tidak ada action. Sehingga di dalam devosi kerahiman itu pilarnya 2. 1, trust. Kedua, mercy. Mercy ini kerasulan, artinya perbuatan belas kasih. Kita harus merasul, kita harus kasih tahu bahwa Allah itu Maha Rahim. Dengan cara apa? Dengan cara kita mewarta, tapi juga dengan perbuatan. Ada orang yang salah sama Yani, kalau dulu sama Yani misalnya dibalas, sekarang udahlah Tuhan saya mau ampuni dia karena mungkin dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Nah, itu menjadi satu bukti kenapa Yani bisa begitu, karena pasti sudah ada kerahiman Tuhan di dalamnya. Nggak mungkin kalau nggak ada kerahiman Tuhan, Yani bisa begitu gitu. Contoh ya, kayak dulu saya di kantor, kalau saya nggak salah, siapapun saya kejar, saya nggak peduli pangkat orang. Tapi setelah saya belajar kerahiman, Tuhan bilang, ya sudah, terima aja kamu disalahin, ya sudah terima aja. Saya pun nggak salah kok disalah-salahin. Terus rapat lagi, terus teman-teman pada ngegosip, wah Ibu Esther sekarang udah beda ya, kayaknya dia takut tuh sekarang sama si A. Buktinya dia udah nggak berani protes-protes lagi. Bukan, Ibu Esther sekarang jaga image, pura-pura suci, padahal dalam hatinya mah dendam. Banyak orang ngomong. Nah, saya datang lagi ke Tuhan. Tuhan, saya kan udah ikutin kamu, tapi kok orang ngomongnya kayak gitu? Yesus bilang, saya izinkan itu terjadi karena saya mau kamu belajar rendah hati. Caranya jangan bela diri. Tapi saya difitnah, saya disalah-salahin, biarin. Saya juga difitnah, saya juga dijelek-jelekin, tapi kamu kalau mau jadi murid saya, kamu terima. Dibilangin takut, dibilangin
bahkan pernah dibilangin, oh udah rada sinting kali ya, ya terima aja gitu. Itu apa pertumbuhan yang memang dialami nanti sama semua orang. Buahnya ya, buah dari Ya. Jadi buah-buahnya itu harus nyata dalam tindakan. Jadi nggak usah kita bicara tentang kerahiman, nggak usah bicara tentang yang muluk-muluk, tapi orang akan lihat dulu Yani nggak kayak gitu ya. Malahan dulu ngajarin saya suruh bales. 1 kali tampar pipi kiri, kasih pipi kanan yang 2 kali harus ditampar. Tapi sekarang kok enggak ya? Kok diem ya? Nah, itu nanti orang akan cari tahu apakah Yani itu pengecut, penakut, atau pasti ada sesuatu yang menggerakkan sehingga Yani itu berubah. Gitu. Oke, thank you Bu Esther. Ibu Esther, saya mau nanya lagi, Bu. Yang Ibu Ya. maksud dengan gambar kerahiman itu kan yang seperti ini ya? Ya, yang ada di belakang layarnya Ibu Julia. Ya, seperti ini. Jadi mau gambar, mau patung atau apa, it's okay ya Bu ya maksudnya? Sebetulnya bentuknya kalau mau ya, itu kan gambar kan? Iya. Ini gambar. Sebetulnya yang Yesus bilang kepada Suster Faustina, lukislah dengan puas. Bahkan disebutkan, lukislah gambar yang akan kamu lukis dengan puas. Jadi sebetulnya yang Yesus mau itu gambar. Tapi orang ada yang bikin patung, ada yang bikin yang lain-lain ya. Tapi kalau saya kembali lagi, Yesus itu nggak minta yang mahal-mahal. Patung kan pasti lebih mahal daripada kertas kan? Karena dia mau semua orang punya gambar kerahiman. Kalau dia syaratkan patung berapa harganya? Gambar juga nggak harus gambar yang besar. Gambar kecil juga boleh. Yang penting melalui gambar ini, melalui wadah, melalui gambar ini, gambar itu adalah sebagai wadah di mana dia akan memberikan banyak rahmat. Nah, kalau ini udah ada tuh di teks tadi. Mana ya? Nih. Aku memberikan kepada umat manusia sebuah wadah yang harus mereka bawa ketika mereka datang memohon rahmat ke sumber kerahimanku. Wadah itu adalah gambar ini dengan tulisan Yesus Engkau Andalanku. Itu ada di 327. Itu ada teksnya di Denny. Jadi kalau memangnya mau di-share juga boleh, Denny silahkan. Kalau ada yang nggak ngerti boleh tanya. Kalau ada mau ngundang saya lagi juga boleh. Kita nanti bicara lagi. Pasti nah, mau ini ya. diundang tuh. Nah ini kan, ini ada di diary nomor 327. Jadi Yesus bilang, aku memberikan kepada umat manusia sebuah wadah yang harus mereka bawa ketika mereka datang memohon rahmat ke sumber kerahimanku. Wadah itu adalah gambar ini dengan tulisan Yesus Engkau Andalanku. Jadi kalau mau bawa patung boleh nggak? Ya mungkin boleh-boleh aja ya, tapi Yesus mintanya gambar. Alright, oke Bu, saya ngerti. Berarti saya juga Ya. ini saya kan ini saya ada taruh di tempat di dompet yang kecil seperti ini. Oh ini it's okay gitu biarpun sekecil apapun. Oke. Thank you Bu. Yang penting bukan gambarnya besar kecil, tapi yang penting mengertinya. Kenapa saya harus ada gambar itu? Karena Yesus minta bawa gambar itu pada waktu saya minta rahmat. Bukan gambarnya yang dibawa-bawa, tapi percaya bahwa Yesus itu Maha Rahim. Nanti saya jelasin lagi ya, kenapa tangan Yesus begini, kenapa bajunya begitu, kenapa keluar sinar merah sama pucat, kenapa tangan kirinya, kenapa kakinya, itu semua ada artinya semua. Tapi kalau saya cerita nanti sampai jam 12 malam di sini. Seru juga, tapi nanti kita bikin jadwal untuk tahun depan ya Bu Esther ya. Terima kasih Bu. Boleh. Ini sama-sama. Ada Valentina, Bu Esther, saya juga dari KKI Kalideres. Terima kasih Jakarta. sudah dengar. Ya, sudah dengar langsung dari Bu Esther, jadi tambah pengetahuan. Thank you. Terus ada Elna. Elna nih orang Sydney. Jam 15 tuh berarti jam 3 itu kita sedang beraktivitas, misalnya sedang jalan mau jemput sekolah. Bolehkah kita berdoa dan merenungkan kerahiman ilahi sambil jalan di dalam hati? Ini pernah saya lakukan juga pada waktu saya jemput anak waktu masih kecil-kecil. Ya, boleh aja. Jadi jam 3 petang itu kalau lagi jalan, ya sambil jalan, sambil merenungkan bisa juga. Sama kayak saya kalau misa pagi, dari rumah ke gereja, saya berdoa koronka. Jadi kalau sambil jalan, boleh aja kan, Tuhan, misalnya ya, permenungannya dapat, Tuhan, Engkau wafat untuk aku. Terima kasih Tuhan, karena
walaupun aku berdosa, engkau mau menderita untuk aku. Udah, itu selesai. Permenungannya sudah selesai, jadi kita bisa berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan mau berkorban untuk aku, gitu misalnya. Iya, iya. Oke, udah hampir 8:30. Udah. Bu Esther, itu ya, yang Ya. dibilang jam kerahiman jam 3, tapi dibilang Yesus menunggu 1 jam. Itu maksudnya, jadi bagaimana pengertian menunggu 1 jam? Apakah ada orang yang, jam lebih dari jam 3, jam 3 lewat 10, 5, ini masih ditunggu begitu? Ya, ini Pak Francis, saya cerita pengertian saya aja ya. Iya. Jadi seolah-olah Yesus bilang begini sama Pak Francis. Setiap jam 3 petang, Iya, Pak Francis punya jam kan di rumah. betul. Kalau nggak punya rumah bisa dengerin loncengnya tetangga. Pokoknya setiap jam 3 petang, saya membuka diri untuk Francis datang pada saya. Iya. Karena pada jam itu aku mengizinkan engkau merenungkan, menghayati, merasakan penderitaanku yang pedih. Jadi kalau kita lihat kata-kata itu aja, enggak semua orang loh diajak susah sama kita. Coba Pak Francis kalau lagi susah, lagi menderita, cerita-cerita nggak sama orang, atau cerita sama orang yang deket aja, sama orang yang kenal aja. Nah di sini Yesus mau lagi kasih tahu 1 jam yang spesial. Engkau aku izinkan untuk merasakan penderitaanku. Artinya dia mau sharing penderitaannya, dan sharing ini hanya diberikan kepada sahabat-sahabatnya, nggak kepada sembarang orang. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu banyak waktu yang Tuhan sediakan. Tapi khusus jam 3, saya mau sediain waktu buat orang-orang Sydney. Kalau mau ya syukur, nggak mau ya juga nggak apa-apa. Tuhan kan nggak pernah maksa. Sama seperti kedapatan wanita yang kedapatan berdosa, berzina. Yesus bilang apa? Saya juga nggak hukum kamu, dan jangan berbuat dosa lagi. Dia nggak bilang, jangan dosa lagi ya, kalau dosa lagi masuk neraka. Enggak, Yesus memberi kebebasan kepada manusia. Nah, kita harus lihatnya positifnya bahwa Tuhan sudah menyediakan waktu spesial buat orang-orang Sydney jam 3 sore. Kalau memang lagi nggak bisa, nggak sempet, ya udah memang lagi nggak bisa kan. Tapi kalau bisa, kenapa nggak memanfaatkan waktu tersebut? Kan sayang. Lewat jam 4 misalnya, berarti Tuhan udah nggak dengar saya. Enggak juga. Tuhan itu tetap dengar. Cuma kan kalau kita sayang sama Yesus, Yesusnya sudah nyediain waktu jam 3, terus masa kita bilang, Yesus tunggu ya, saya mau tidur dulu, nanti jam 4 baru saya ngomong sama kamu. Kan berarti kita nggak hormati Yesus. Tapi Yesus dengar nggak? Ya mungkin Yesus dengar, Yesus Maha Kasih kok. Ya udahlah, Francis ini memang kalau nggak tidur nanti malamnya uring-uringan, seisi rumah dimarahin. Ya udahlah, dia tidur dulu, nanti jam 4 saya baru dengerin dia lah. Tapi pelan-pelan saya mau kasih kesadaran sama dia bahwa saya mengasihi dia. Nah kalau kita udah punya kesadaran Tuhan mengasihi saya, masa sih nggak bisa korban waktu untuk ilangin jam tidur siang untuk ketemu Tuhan dulu misalnya gitu. Jelas Pak? Ya, jadi prinsipnya kalau bisa jam 3.000 itu udah paling pemberian yang paling ini gitu ya. Jam 3 itu, jadi jangan terikat sama jam 3.00 ya. Tapi begitu. Yesus mau bilang pada saat jam 3 itu saat menjelang ajal. Jam 3 orang-orang kan beda-beda Pak. Saya jam 3-nya mungkin dicepetin 5 menit supaya nggak pernah telat. Kalau Pak Francis justru jamnya ditelatin 10 menit supaya lebih lama waktunya misalnya kan. Tapi yang lebih dimengerti itu adalah pada saat itu Tuhan sedang dalam sakratul maut. Tuhan sedang menderita. Nah Tuhan ingin kita ikut dalam penderitaan dia. Jadi kalau telat 5 menit, kalau telat 10 menit, Tuhan tahu kok, Tuhan baik. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Ya, nah beda kalau saya mau ketemu Pak Francis. Pak Francis bilang, jam 3.00, lewat 01, saya tutup pintu. Nah itu Pak Francis kan, bukan Yesus. Kalau Yesus mah enggak, Yesus mah baik. Ya.
Iya justru karena penekanannya kan jam 3 gitu. Nah, Seolah-olah jam 3.00 karena yang menjadi persyaratan begitu. di buku ini jelas-jelas Yesus bilang ketika bunyi berdentang 3 kali di sore hari. Jadi itu sebagai satu patokan. Tapi kita harus ingat Pak, ini terjadi tahun 1937. 1937 itu orang kalau lagi kerja di ladang, kerja petani, kan nggak mungkin dia pulang ke rumah atau nggak mungkin dia pergi ke sakramen Maha Kudus jam 3. Loncat juga nggak mungkin, terbang juga nggak mungkin. Tapi itu mengingatkan, oke, udah mau jam 3 nih jalan. Kalau nanti ketemu macet, ketemu apa ya telat-telat dikit nggak apa-apa, tapi tetap punya niat gitu. Atau jangan, misalnya saya datang ke rumah Pak Francis ya, terus saya baru juga duduk, belum juga minum. Bu, pulang. Ini udah jam 3, saya mau ketemu Tuhan, ya juga nggak kayak gitu, Pak. Oke. Ya, oke. Thank you. Ya. Thank you. Kayaknya udah cukup okay. kali ya. Ya, oke. Nanti kita jadwalin lagi untuk tahun depan barangkali berapa kali gitu ya. Nanti kita bicarain di Esther ya. Terus kalau buku, katanya ada yang tanya buku Suster Faustina itu beli di mana? Di Indonesia? Ya kalau di Indonesia sih ini terbitan Canisius. Tapi kalau misalnya mau beli di saya juga ada. Oh, oke. Saya biasanya ada stok nggak banyak karena kadang-kadang di Canisius suka habis gitu dan orang pernah ada ya saking udah ngebetnya dia bilang, Bu, kalau Ibu nggak kasih dalam minggu ini, saya mau fotokopi. Saya bilang, jangan. Fotokopi itu mahal dan nggak bagus jadinya. Tunggu, saya bilang sabar gitu. Ya itu kalau udah jatuh cinta kayak gitu. Iya, betul. Kayak Kim tuh. Sampai bawa sampai kan kirim dari Bandung, dari Indonesia ke Sydney. Iya, iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Sama-sama. Bu Esther, benar-benar pelajaran yang baru buat saya. Ya, buat kita semua kayaknya. Iya, buat kita semua juga ya, karena kadang-kadang kesaru antara korongka dan kerahiman ilahi. Nah, sekarang baru jelas apa yang korongka, apa yang kerahiman ilahi ya. Nah, Ibu Julia juga nggak usah merasa salah karena dulu devosi ini waktu menyebar di Polandianya sendiri juga kacau balau. Ibu-ibu, contoh ya, Ibu Julia nih, anaknya disuruh perang. Ini kan berkaitan dengan Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2. Pada waktu anaknya Ibu Julia mau pergi perang, sebagai mama, sebagai ibu, pasti kan pesen, kamu jangan lupa ya doa koronka. Kasih gambar, kamu ya ingat jam kerahiman, jam 3. Nah, namanya tentara, anak muda, nggak pernah tahu apa-apa, dia cuma ingat mamahnya bilang, doa koronka ada jam 3, ada jam kerahiman. Ya sudah, doa koronka jam 3. Itu yang terjadi sampai akhirnya sedunia seperti itu. Karena ceritanya cikal bakalnya seperti itu. Waktu itu Polandia tuh dijajah sama Jerman, Nazi ya, seperti itu. Jadi dimaklumi. Cuma kalau kita sudah tahu, ya kita harus rubahkan. Ya. Makasih banyak, Bu Esther. Ya, Bu Esther, doa penutup ya, tolong ya buat kita ya. Ya, oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas saat ini yang Kau berikan kepada kami, khususnya kepada teman-teman di Sydney yang begitu rindu untuk tahu akan kehendak-Mu, akan rencana-Mu, dan terutama masukan-masukan tentang devosi kepada kerahiman ilahi yang Engkau ajarkan sendiri kepada Suster Faustina. Kiranya hasil pembicaraan kami pada malam hari ini boleh menjadi satu masukan buat mereka semua. Semoga mereka semakin mencintai Engkau dan mau menjadi alat-Mu untuk mewartakan kerahiman-Mu. Berkati persekutuan atau seksi persaudaraan ini, berkati mereka satu persatu Tuhan, juga keluarga mereka masing-masing, agar sungguh merasakan kasih Tuhan. Bunda Maria, Bunda kami semua, doakanlah kami, doakanlah semua yang ikut dalam acara Zoom ini, karena Engkau juga Bunda yang diberikan oleh Yesus kepada kami sebagai Bunda kami semuanya. Terimalah salam kami ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Oke, Bu bye-bye. Esther. Saya Makasih Tante. makasih banget. Makasih Bu Saya Esther. perlu Thank you, dulu. thank you. Terima Terima kasih, kasih Bu Bu. Esther.